Shalom, Amang Inang. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Doa kami kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita dalam pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Epistel Minggu tanggal 16 Agustus 2026, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, Galatia pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan pengertian, kiranya Engkaulah yang menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita, Galatia 3 ayat 26 hingga yang ke-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara hukum dan keadilan, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada ruang sidang, polisi, atau lembaga hukum negara. Di dalam realita kehidupan kita saat ini, hukum seringkali tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Keadilan dunia seringkali bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Namun, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, kita mau melihat bagaimana hukum dan keadilan itu dipandang dari sudut pandang iman Kristen. Bagaimana kita sebagai orang percaya mempraktikkan ketaatan hukum dan menegakkan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita melihat penjelasan firman ini ke dalam 3 poin utama. Yang pertama dikatakan status baru melalui iman. Untuk memahami kedalaman ayat 26 dan 27, kita harus melihat kontras yang sedang dibangun oleh Rasul Paulus. Pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus menggambarkan umat manusia seperti anak kecil yang dikawal oleh pedagogos atau penuntun atau penjaga, yaitu hukum Taurat. Boleh kita melihatnya dalam ayat 24 hingga ayat ke-25. Di bawah hukum Taurat, manusia hidup dalam ketakutan, batasan, dan vonis bersalah karena tidak satupun manusia yang mampu menaati seluruh hukum tersebut secara sempurna. Namun, perhatikan perubahan radikal yang dibawa oleh Kristus dalam 2 frasa melalui firman Tuhan hari ini. Frasa yang pertama dikatakan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Kata Yunani yang digunakan untuk anak-anak di sini adalah yang merujuk pada anak laki-laki dewasa yang sah secara hukum untuk menerima warisan. Dalam hukum Romawi kuno, seorang anak angkat yang diadopsi secara resmi, maka semua utang masa lalunya dihapuskan dan dia mendapat status hukum yang baru dan mutlak sebagai anak kandung. Lewat iman kepada Yesus, status kita diubah total oleh Allah. Kita bukan lagi terdakwa di ruang sidang hukum, bukan lagi budak yang dalam ketakutan, melainkan anak-anak yang sah yang berhak memanggil Allah sebagai Abba, ya Bapa. Frasa yang kedua dikatakan kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Frasa mengenakan Kristus ini merujuk pada 2 tradisi kuno. Tradisi yang pertama, tradisi Romawi, ketika seorang anak laki-laki beranjak dewasa, dia melepaskan pakaian masa kecilnya dan mengenakan jubah putih sebagai tanda dia memiliki hak sipil penuh. Kedua, secara rohani, ini mengingatkan kita pada Yesaya 61 ayat 10, yaitu tentang jubah kebenaran. Ketika Allah memandang kita, Dia tidak lagi melihat dosa, Dia tidak lagi melihat kegagalan atau pelanggaran hukum kita. Dia melihat jubah kebenaran Kristus yang membungkus hidup kita.
Apakah maknanya bagi kita saat ini? Status baru ini sudah bukan sekedar teori teologis di atas kertas, melainkan harus mengubah cara kita hidup sehari-hari melalui tindakan nyata dengan berhenti hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan. Banyak orang Kristen sudah dibaptis dan rajin ikut ibadah, tetapi hidupnya masih dihantui ketakutan. Takut dikutuk, takut tidak selamat, atau merasa tidak layak karena dosa masa lalu. Ingat, status kita adalah anak, bukan budak. Ketaatan kita kepada hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum negara, bukan lagi didasari oleh ketakutan akan hukuman, melainkan didasari oleh rasa syukur seorang anak yang ingin menyenangkan hati bapaknya. Kita menaati aturan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut masuk neraka. Sehingga integritas yang didorong oleh jubah Kristus, yaitu mengenakan Kristus, maka pakaian rohani kita harus terlihat dalam perilaku moral kita. Bayangkan jika Anda memakai seragam lembaga penegak hukum yang sangat terhormat, Anda pasti akan menjaga sikap di depan umum agar tidak mempermalukan seragam itu. Begitu pula hidup kita. Saat kita tergoda untuk melanggar hukum, menyuap, berlaku tidak adil, atau berbuat curang di tempat kerja, tanamkanlah perkataan ini. Saya sedang mengenakan jubah Kristus. Apakah tindakan saya ini mencerminkan Kristus? Ingatlah, ketaatan pada hukum dan keadilan menjadi respon alami dari status baru kita sebagai anak-anak Raja Sorgawi. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan keadilan sejati adalah penghapusan sekat sosial. Pada ayat ke-28 adalah salah satu proklamasi kemerdekaan kemanusiaan terbesar dalam sejarah dunia. Dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Untuk memahami betapa radikalnya ayat ini, kita harus melihat konteks doa harian seorang pria Yahudi saleh pada abad pertama. Setiap pagi mereka terbiasa berdoa dan mengucap syukur kepada Allah atas 3 hal. Dia katakan, terima kasih Tuhan karena aku tidak dilahirkan sebagai orang kafir, sebagai orang budak, atau sebagai seorang wanita. Bapak Ibu, Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang Farisi fanatik membalikkan total cara pandang diskriminatif tersebut. Sehingga melaluinya Kristus menghancurkan 3 sekat utama yang merusak keadilan di dunia. Sekat yang pertama yaitu sekat rasial atau etnis. Dari perkataan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Orang Yahudi merasa sebagai umat pilihan yang suci, sementara orang Yunani atau kafir dianggap najis. Sehingga di dalam Kristus, status kesukuan tidak lagi menentukan keselamatan atau kasta rohani seseorang. Yang kedua, sekat sosial ekonomi. Melalui perkataan tidak ada hamba atau orang merdeka. Dalam hukum kekaisaran Romawi, budak atau hamba bukan dianggap sebagai manusia, melainkan properti atau barang yang bisa diperjualbelikan, disiksa, bahkan dibunuh tanpa sanksi hukum. Sedangkan orang merdeka memiliki hak hukum penuh. Paulus menegaskan bahwa di hadapan salib Kristus, si kaya dan si miskin, majikan dan buruh memiliki martabat yang sama persis. Sekat yang ketiga, Bapak Ibu, sekat gender. Dengan perkataan tidak ada laki-laki atau perempuan. Pada zaman kuno, perempuan tidak memiliki hak suara, tidak boleh belajar hukum Taurat secara mendalam, dan kesaksiannya di pengadilan dianggap tidak sah. Tetapi dalam Kristus, perempuan menerima pemulihan martabat, karena laki-laki dan perempuan adalah rekan pewaris kasih karunia yang setara. Mengapa sekat-sekat ini runtuh? Karena ukuran keadilan Allah tidak didasarkan pada apa yang melekat pada fisik, melainkan pada apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib. Kita semua adalah pendosa yang sama-sama butuh anugerah, dan kita diselamatkan oleh satu juru selamat yang sama. Bapak Ibu, apakah maknanya saat ini pada kita?
Keadilan sejati terjadi ketika teologi kesetaraan di dalam Kristus ini mendarat dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks persekutuan kita saat ini. Dengan apa? Yang pertama, dengan menghapus diskriminasi sosial dan ekonomi dalam persekutuan. Dengan tidak membedakan orang secara status dalam persekutuan. Menegakkan keadilan berarti memperlakukan asisten rumah tangga, buruh harian, atau janda miskin di sektor kita dengan rasa hormat, kasih, dan hak bicara yang sama dengan seorang pejabat atau pengusaha yang sukses. Yang kedua, keadilan dalam relasi kerja, yaitu memandang setiap orang, baik itu atasan atau bawahan, menjadi saudara sesama dalam Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Keadilan sejati harus dimulai dari meja makan kita sendiri. Di dalam keluarga tidak boleh ada diskriminasi gender. Suami harus menghormati istri sebagai teman pewaris hidup yang setara, bukan memperlakukannya seperti pelayan. Orang tua juga harus berlaku adil kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membeda-bedakan kasih sayang, perhatian maupun akses pendidikan berdasarkan gender atau urutan kelahiran. Hal yang ketiga yang boleh kita kutip dari teks ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adalah ahli waris yang bertanggung jawab. Rasul Paulus menutup perikop ini dengan kalimat yang luar biasa. Dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji Allah. Bagi jemaat di Galatia yang mayoritas berlatar belakang non-Yahudi, disebut sebagai keturunan Abraham dan ahli waris adalah sebuah kejutan teologis yang luar biasa. Mengapa? Karena secara fisik dan garis keturunan darah, mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan Abraham. Namun, Paulus menegaskan bahwa melalui persekutuan dengan Kristus, mereka diadopsi masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun mari kita ingat esensi dari seorang ahli waris dalam konsep Alkitab, yaitu menerima janji bukan hasil usaha. Mari kita ingat bahwa seorang ahli waris menerima warisan bukan karena ia membelinya, melainkan karena kemurahan hati sang pemilik warisan. Kita menerima keselamatan, pembenaran dan jaminan hidup kekal murni karena anugerah. Menerima mandat karakter. Dalam tradisi kuno, seorang ahli waris bukan hanya menerima harta, tetapi ia memikul nama baik keluarga, bisnis keluarga, dan karakter sang ayah. Sebagai ahli waris Allah, kita memikul nama Kristus di pundak kita. Allah kita adalah Allah yang adil dan pembela hukum. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 89 ayat yang ke-15 dikatakan, keadilan dan hukuman adalah tumpuan tahtamu. Oleh karena itu, seorang ahli waris Allah yang sah pasti akan mencintai hukum yang benar dan memperjuangkan keadilan. Sebab itulah karakter Bapa Surgawi kita. Apakah maknanya saat ini bagi kita? Sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita tidak bisa hidup sembarangan. Status ini menuntut tanggung jawab iman yang nyata di tengah-tengah dunia. Dengan yang pertama, menggunakan warisan rohani untuk membela yang lemah. Allah berjanji kepada Abraham bahwa melaluinya segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Sebagai ahli waris janji itu, hidup kita harus menjadi berkat dan saluran keadilan bagi sesama. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri tanpa peduli pada ketidakadilan di sekitar. Ketika kita melihat ada orang yang ditindas, hak-haknya dirampas, atau diperlakukan tidak adil di lingkungan kita, sebagai ahli waris Allah, kita harus berani bersuara dan menolong mereka. Keadilan ditegakkan ketika yang kuat melindungi yang lemah. Yang kedua, Bapak Ibu, ketaatan hukum sebagai warisan karakter. Sebagai warga kerajaan sorgawi sekaligus warga negara di bumi, menaati hukum negara yang sah adalah bentuk tanggung jawab iman kita. Sehingga ahli waris Kristus tidak akan terlibat dalam praktik suap menyuap, misalnya saat mengurus perizinan, surat-surat, atau ketika ditilang di jalan raya. Kita menaati hukum bukan karena takut dipenjara, melainkan karena kita tahu bahwa Allah menghendaki ketertiban dan keadilan sosial
terwujud melalui hukum yang ditegakkan dengan kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, bertanggung jawab dalam menjaga kekudusan persekutuan. Dalam konteks ibadah pertanggihan, bertanggung jawab sebagai ahli waris berarti kita aktif merawat keharmonisan. Jika ada perselisihan dan ketidakadilan di antara sesama anggota jemaat, kita tidak boleh memihak berdasarkan kedekatan keluarga atau materi. Kita harus menjadi pembawa damai yang adil, mendudukkan perkara dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan gosip atau asas pilih kasih. Amin. Tuhan memberkati. Horas.